Shalom, jumpa lagi dengan saya hamba Tuhan Evelyn Tahoba. Kali ini saya akan membawa materi tentang Wahyu 14, yaitu rahasia Injil kekal, masa penghakiman, dan tuaian di bumi. Biarlah firman-Nya yang menjawab semuanya, karena semua sudah tertulis di dalam Alkitab. Kita hanya meminta hikmat dan pewahyuan dari Tuhan untuk memahami setiap firman yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Apa kata Alkitab tentang Injil kekal? Wahyu 14 ayat 6-7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan kepadanya ada Injil kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saatnya penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." Kapan Injil kekal mulai diberitakan? Ketika kita membaca kitab Wahyu 14, maka Injil kekal diberitakan di masa penghakiman dan penuaian di bumi dimulai. Tanda masa penghakiman dimulai, yang pertama, satu kitab yang termaterai terbuka. Dua, saatnya runtuhnya Babel. Ketiga, saat pemerintahan antikristus dimulai. Keempat, saat kebangkitan pertama dimulai. Dan kelima, saat cawan murka Tuhan diturunkan ke bumi. Kapan masa penghakiman dan penuaian dimulai? Satu, saat kitab-kitab yang termaterai atau Injil kekal terbuka pada sangkak Allah ketujuh. Kita bisa baca dalam Wahyu 10 ayat 7. Tetapi pada waktu bunyi sangkak Allah dari malaikat yang ketujuh, dan yaitu apabila ia meniup sangkak Allahnya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Kita baca dalam Wahyu 14 ayat 6, "Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan kepadanya ada Injil kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum." Kapan masa penghakiman dan penuaian dimulai? Yang kedua, saat Babel diruntuhkan pada sangkak Allah ke-6. Wahyu 14 ayat 8, "Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya." Wahyu 18 ayat 10, "Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu." Wahyu 9 ayat 14, "Dan berkata kepada malaikat ke-6 yang memegang sangkak Allah itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu." Wahyu 16 ayat 12, "Dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah air, supaya persiaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur." Dengan demikian, Injil kekal dan masa penghakiman dan penuaian dimulai saat runtuhnya Babel dalam 1 jam saja, yaitu melalui perang Harmagedon di hari Tuhan yang menyebabkan ditembaknya bom atom dari Korea Utara yang membutuhkan waktu 1 jam saja. Bom itu ditujukan ke Israel, namun Tuhan membelokkan bom tersebut jatuh di Efrat, Irak. Semua itu untuk menggenapi sangkak Allah dan cawan murka ke-6. Kapan masa penghakiman dan penuaian dimulai? Ketiga, saat pemerintahan antikristus dimulai.
yaitu saat binatang dan nabi palsu menguasai Yerusalem. Wahyu 14 ayat 9 sampai 11. Seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patung itu dan menerima tanda pada dahinya dan pada tangan kanannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campur dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata orang kudus. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak berhenti-henti disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patung itu dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya." Dengan demikian, Injil kekal diberitakan pada saat masa pemerintahan Antikristus dimulai, supaya jangan ada yang menyembah patung dan binatang itu, supaya tidak dihukum dan Tuhan tidak menghapus namanya dari buku kehidupan. Wahyu 3 ayat 5, barang siapa menang ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengakui namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Wahyu 13 ayat 3, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Dengan demikian bahwa Antikristus ini hanya disembah oleh orang-orang yang tidak punya nama di dalam kitab kehidupan, sedangkan yang punya nama dalam kitab kehidupan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada mereka sehingga mereka tidak akan menyembah binatang dan patung dari Antikris. Kapan masa penghakiman dan penuaian dimulai? 4 saat kebangkitan pertama dimulai. Kita tahu bahwa kebangkitan pertama yaitu pada sangkak Allah terakhir. Wahyu 13, dan aku mendengar suara dari surga berkata, "Tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." 1 Tesalonika 4 ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkak Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Dengan demikian kebangkitan pertama, yaitu kebangkitan orang-orang mati, disitulah masa Injil kekal diberitakan. Dengan demikian Injil kekal diberitakan dan masa penghakiman dan tuaian dimulai pada sangkak Allah ketujuh berbunyi saat kebangkitan pertama, yaitu kebangkitan orang-orang yang mati di dalam Kristus. Kapankah masa penghakiman dan penuaian dimulai? 5. Pada saat cawan murka Tuhan diturunkan, pada saat hari Tuhan. Kita bisa baca dalam Wahyu 14 ayat 19 sampai 20. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkan ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Wahyu 19 ayat 15, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Jadi ini sangat berkaitan dengan pada saat hari Tuhan, di mana Tuhan sendiri yang akan turun dan berperang untuk menghukum bangsa-bangsa, dan berkaitan dengan jatuhnya Babel, kota yang besar itu, dalam waktu 1 jam, karena Tuhan sendiri menghukum kota itu.
Kapan Injil kekal dan masa penghakiman dan penuaian dimulai? Pada saat hari Tuhan, yaitu satu hari yang sudah ditentukan untuk membunuh sepertiga penduduk bumi melalui meterai ketujuh, sangkak Allah ketujuh, dan cawan murka 6 dan 7. Wahyu 9 ayat 15, maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari dan bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Tujuan diberitakan Injil kekal. Wahyu 14 ayat 7, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air, memberitahukan masa penghakiman dan penuaian kepada umatnya yang diam di bumi, setiap bangsa, setiap suku, bahasa, kaum, supaya mereka dapat menghadirkan kerajaan Allah secara roh dan menang dari kuasa setan. Kemudian memberitakan kabar takut akan Tuhan supaya tidak menyembah binatang dan patung di masa Antikris 3,5 tahun. Tujuan Injil kekal ke setiap suku, bangsa, dan bahasa dan kaum. Yang pertama, Injil kekal diberitakan hanya kepada bangsa-bangsa Yakub. Kedua, menghadirkan kerajaan Allah pada setiap suku dan bangsa sehingga mereka diberi sayap burung nasar untuk terbang ke padang gurun. Ketiga, bangsa atau suku tersebut menjadi masuk dalam wilayah pemerintahan Kristus. Setelah itu Tuhan akan memberikan roh yang baru kepada mereka yang masuk suku atau bangsa tersebut, dan kemudian Tuhan membunuh setiap orang-orang fasik di bangsa itu sampai tinggal sepertiga bangsa itu menjadi bangsa yang kudus. 6. Berkat kerajaan Allah turun atas negerinya. 7. Tuhan akan memperbesar wilayahnya sampai ke seluruh dunia ketika semua suku bangsa Yakub sudah menghadirkan kerajaan Allah. Dan ke-8, Tuhan menjadi raja atas kerajaan Israel di bumi yang berpusat di Sion atau yang dilambangkan dengan padang gurun. Berapa lama Injil kekal diberitakan dan masa penghakiman dan penuaian? Yang 1 masa, 2 masa, dan setengah masa atau 250 tahun. Yeremia 31 ayat 33 sampai 34. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menulisnya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan, sebab semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Kita bisa lihat gambar ini. Gambar ini adalah, kalau dilihat, ada gambar akhir zaman, kemudian zaman baru, dan juga kesudahan zaman. Di akhir zaman, titik nol, di mana kita akan masuk ke zaman baru, itu ditandai dengan panah merah, yaitu pada cawan dan sangkak Allah ketujuh, meterai ketujuh, atau pada hari Tuhan. Kemudian pada saat kitab terbuka dan Injil kekal diberitakan, kemudian pada saat pemerintahan Allah turun, dan pada saat kebangkitan rohani, kebangkitan pertama. Kalau kita lihat di zaman baru, ternyata di dalam zaman baru itu ada masa penghakiman dan juga ada zaman kerajaan Israel 1000 tahun. Di masa penghakiman itu 250 tahun. Di dalamnya ada pemerintahan Antikris 3,5 tahun, dan juga ada pemerintahan bangsa-bangsa fasik yang dipimpin oleh setan atau naga.
Dan pada masa penghakiman ini Injil kekal diberitakan. Injil kekal diberitakan dengan tujuan bahwa bangsa-bangsa Israel yang di zaman baru saat itu mereka harus bisa menghadirkan kerajaan Allah, karena ketika mereka menghadirkan kerajaan Allah secara roh, maka mereka akan mengungsi ke padang gurun sama seperti bangsa Sion. Dan target Tuhan 250 tahun bangsa-bangsa Israel harus sudah menghadirkan kerajaan Allah dan mereka mengungsi ke padang gurun, di mana tempat itu adalah pusat wilayah pemerintahan kerajaan damai dan tidak ada naga atau setan di sana. Dan target Tuhan 250 tahun bangsa-bangsa fasik akan dibinasakan, sehingga tinggallah bangsa-bangsa Israel, bangsa-bangsa kudus milik Tuhan, dan pemerintahan orang-orang kudus dimulai pada saat itu. Isi dari Injil kekal, kitab-kitab yang termaterai, yang pertama ya, kitab yang dipegang di tangan kanan Allah Bapa, kitab yang dimakan Nabi Yohanes, kemudian kitab 7 guru. Yang kedua adalah rahasia Injil Kerajaan Allah, karena Tuhan Yesus menyampaikan Injil Kerajaan Allah dalam bentuk perumpamaan. Tetapi pada Injil kekal itu adalah rahasianya yang asli. Ketiga adalah pengajaran dari Sion. Kalau kita baca dalam Lukas 8 ayat 10, lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Jadi di dalam Injil kekal ini ada rahasia kerajaan Allah yang hanya diberitakan pada suku-suku Yakub. Siapa yang memberitakan Injil kekal? 1. Mereka yang diam di dalam kerajaan surga, yaitu anak-anak Sion yang direbut ke takhta Tuhan, korban sulung bagi Tuhan Yesus yang berjumlah 144.000 hamba Tuhan. Kedua, mereka ini adalah hamba Tuhan yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya akan membawa terang bagi bangsa-bangsa. Yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang menggunakan meterai Allah di dahi. Yang keempat, mereka adalah pasukan surga atau pasukan kuda putih yang merebut kemenangan pada meterai pertama. Yang kelima, mereka dikasih sayap dan tubuh kemuliaan sebagai penghubung surga dan bumi. Secara roh mereka seperti malaikat. Nantikan materi berikutnya dari saya, hamba Tuhan Evelyn, membuka tabir kitab Wahyu. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya hamba Tuhan Evelyn Tahoba, anggota tim doa Zion Kingdom.